Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang landasan teori penggunaan sumber belajar. Kami terdiri dari Asihatul Amalia, Umi Konya, dan Mu Ihsan Pradana. Pengertian sumber belajar para ahli. Yusuf Hadi Niarau menjelaskan bahwa sumber belajar adalah segala sesuatu yang mencakup pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan lingkungan yang secara mandiri atau terkombinasi dapat memungkinkan terjadinya belajar. Wina Sanjaya, 2010, mendefinisikan sumber belajar sebagai segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh siswa untuk mempelajari bahan dan pengalaman belajar sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Nana Sujana dan Ahmad Rifai mengartikan sumber belajar sebagai daya yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan proses belajar mengajar, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagian atau keseluruhan. Kesimpulan, segala sesuatu baik itu orang, bahan, pesan, alat, teknik maupun lingkungan yang dapat digunakan untuk mendukung proses belajar dan membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. Kemudian landasan teori yang pertama konstruktivisme, yang kedua behaviorisme, yang ketiga kognitivisme, yang keempat teknologis. Lalu, teori konstruktivisme, konsep, pengetahuan membentuk pemahaman baru peran aktif siswa. Siswa harus terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran pengalaman dan konteks, melalui interaksi dengan pengalaman nyata dan lingkungan interaksi sosial. Teori ini juga menekankan pentingnya interaksi sosial dan kolaborasi dengan teman. Dan implikasi sumber belajar yang relevan. Sumber belajar harus relevan dengan pengalaman siswa mendukung aktivitas dan interaksi. Sumber belajar yang menyediakan kesempatan untuk interaksi langsung. Peran pendidik tidak mentransfer pengetahuan, melainkan berperan sebagai fasilitator evaluasi kontekstual. Evaluasi harus melibatkan keterampilan terintegrasi dan penerapan pengetahuan. Teori behaviorisme. 1. Stimulus dan respon. Belajar terjadi ketika ada rangsangan, stimulus, dari lingkungan yang menghasilkan respons atau tanggapan dari individu. 2. Perubahan tingkah laku. Inti dari belajar menurut behaviorisme adalah perubahan tingkah laku yang teramati dan dapat diukur sebagai hasil dari interaksi stimulus dan respon. 3. Peran penguatan, reward. Pemberian hadiah atau penguatan positif terhadap respons yang benar akan meningkatkan kemungkinan respons tersebut terulang kembali. Dan 4. Peran hukuman, punishment. Hukuman digunakan untuk mengurangi atau menghilangkan respons yang tidak diinginkan, seperti contoh seorang siswa yang dihukum berdiri di depan kelas hingga hafal perkalian. Teori kognitivisme ada 4, yaitu proses internal merupakan proses mental yang kompleks, melibatkan ingatan, persepsi, pengetahuan yang sudah ada. Pembelajaran baru akan sangat bermakna ketika dapat dikaitkan dengan pengetahuan yang sudah dimiliki peserta didik sebelumnya. Peran aktif, pembelajar aktif yang membangun pemahaman mereka sendiri, bukan penerima pasif. Interaksi dengan lingkungan. Belajar terjadi melalui interaksi terus-menerus antara individu dan lingkungan, menghasilkan perubahan dalam pengetahuan dan perilaku. Landasan teori yang terakhir yaitu teori teknologis ada 3. 1. Fleksibilitas, kemudahan dan fleksibilitas yang menjawab keterbatasan media pembelajaran tradisional, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran. 2. Peluang belajar baru, peluang belajar yang lebih inovatif, serta memperluas akses terhadap informasi dan pengalaman belajar. 3. Konektivisme, bagaimana teknologi dapat menjadi kunci untuk membangun jaringan pengetahuan dan memfasilitasi pelajaran dalam dunia digital. Setelah belajar tentang landasan teori, sekarang kita membahas apa saja manfaat penggunaan sumber belajar. 1. Meningkatkan motivasi belajar siswa. 2. Memfasilitasi pembelajaran aktif dan mandiri. 3. Memperkaya pengalaman belajar. 4. Meningkatkan hasil belajar dan pemahaman konsep. Demikian presentasi ini. Mohon maaf jika ada kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik influencer di media sosial. Tunggu kami punya pantun, makan bakso di warung dekat kampus, kuah panas bikin berkeringat. Terima kasih atas waktu dan antusiasme teman-teman semua. Semoga ilmu yang tersampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.